Ahli Surga dan Kenikmatannya judul cerita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang lebih utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadits diterangkan sesungguhnya dari belakang jembatan Sirotol Mustaqim terdapat tanah lapang. Di dalam tanah lapang tersebut terdapat pepohonan yang harum baunya. Di bawah setiap pohon tersebut terdapat mata air yang mengalir dari surga, satu di antaranya dari arah sebelah kanan dan yang lain dari sebelah kiri. Orang-orang mukmin melewati Syirot. Setelah bangkit dari kubur untuk menjalani hisab, maka berhentilah mereka di tengah teriknya matahari. Kemudian mereka membawa kitab-kitab itu. Maka setelah mereka melewati neraka sampailah mereka pada tanah yang lapang itu. Maka mereka sama-sama meminum pada salah satu air. Ketika air telah sampai pada dada mereka, maka keluarlah prasangka-prasangka yang buruk, sifat dusta dan hasud daripadanya. Ketika air itu telah sampai dan menetap pada perutnya, maka keluarlah segala kerusakan, penyakit dan kecil daripadanya, maka sucilah lahir batin mereka. Kemudian mereka hadir pada mata air yang lain, dan mandi di dalamnya, maka berubahlah wajah mereka bersinar bagaikan bulan purnama. Jiwa mereka bagus dan demikian juga hati mereka. Tubuh mereka harum bagaikan minyak kasturi. Lalu berhentilah mereka pada pintu surga. Pegangan pintu surga itu dari yakut merah. Maka mereka sama-sama mengetuk pintu itu, maka disambutlah mereka oleh bidadari-bidadari yang membawa piring-piring di tangan mereka. Maka keluarlah setiap bidadari untuk menuju suaminya dan merangkullah seraya berkata, "Engkaulah kekasihku, aku rela untukmu mencintaimu untuk selama-lamanya." Maka masuklah dia bersama-sama dalam rumahnya, dan dalam tempat itu tersedia 70 ranjang, di setiap ranjang 70 kasur. Dan di setiap kasur terdapat seorang bidadari yang memakai 70 pakaian, yang terlihat sumsum betisnya karena halus dan tipis ya pakaian yang dipakainya, dan andai kata satu rambut dari rambutnya ahli surga jatuh ke bumi, maka rambut itu akan menerangi seluruh penduduk bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pakaian surga itu putih berkilau di dalam surga. Tidak ada matahari, tidak ada malam, dan tidak ada tidur, karena sesungguhnya tidur itu adalah saudara mati. Sedangkan pagar-pagar surga itu ada 7 yang mengelilingi. Surga yang pertama adalah dari perak, kedua dari emas, ketiga dari jabarjut, keempat dari mutiara, kelima dari intan, keenam dari yakut, dan ketujuh dari nur yang bercahaya. Jarak antara dinding yang satu dengan dinding yang lain sekitar perjalanan 500 tahun. Adapun ahli surga itu muda belia bercelak, dan bagi laki-laki memiliki kumis yang berwarna hijau, yang tipis dan berkilauan, dan hal itu tidak terdapat pada wanita, karena untuk membedakan antara yang laki-laki dan perempuan. Dalam suatu hadits diterangkan bahwasanya setiap ahli surga itu memiliki 70 pakaian. Setiap pakaian beraneka ragam corak maupun warnanya, dan pada setiap jam berganti dengan 70 pakaian yang berbeda warnanya. Dan wajahnya terlihat pada wajah istrinya, begitu sebaliknya wajah istrinya dapat dilihat pada wajahnya. Dan pada dada bidadari serta betis bidadari tergambar di dada suaminya, dan pada betis suaminya tidaklah mereka itu meludah. Tidak beringus mereka tiada mempunyai rambut kecuali rambut kedua betisnya, rambut kepala dan rambut kedua matanya. Dari Abi Hurairah beliau berkata, demi Allah telah menurunkan kitab kepada nabinya, sesungguhnya ahli surga itu setiap hari bertambah bagus dan elok parasnya sebagaimana bertambahnya masa muda dan masa tua di dunia. Setiap orang diberi kekuatan dengan 100 kali, di dalam soal makan, minum, dan bersetubuh. Maka mereka menyetubuhi istri-istrinya sebagaimana dia menyetubuhi istri-istrinya pada waktu di dunia, dalam beberapa masa hidup. Sedangkan satu hukum itu 80 tahun lamanya, dan di dalam persetubuhan dari pihak suami dan bidadari, tidak mengeluarkan sperma, dan pada setiap hari mereka menemui 100 macam hidangan. Ibnu Abbas berkata, ketika wali Allah menghendaki makan buah-buahan dan makanan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyajikan hidangan kepadanya. Dulu untuk cerita ini, insya Allah besok saya lanjutkan kembali. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresapi, semoga menjadi saksi kebaikan sahabat semua nanti di Hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Palms up together, ya Rabbal Alamin.